Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 2419001. Saya dari kelompok 2 Teori Bilangan dengan pembahasan induksi matematika. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan. Induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan universal sistematis N bagi A, Sn dengan A pembagi N dengan N adalah himpunan bilangan positif atau himpunan bilangan asli, dan Sn adalah fungsi proposisional. Selanjutnya, prinsip-prinsip induksi matematika. Yang pertama, induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P1 benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn ditambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif. N pangkat 3, 1. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andalan yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Baiklah, saya Sri Cantika Padang dengan NIM 2419011 akan menjelaskan tentang prinsip induksi yang dirampatkan. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n pangkat 3, n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n pangkat 3, n0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi kuat. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n pangkat 3, n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, Pn0 benar, dan yang kedua, jika Pn0 tambah 1 sampai dengan Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n pangkat 3, n0. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Meli Puspa dengan NIM 2419021 dari kelas 3 PMTKA. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai pengertian teori binomial. Apa itu binomial? Binomial yaitu perpangkatan dari jumlah atau selisih dua suku tanpa mengkalikan dan menjabarkannya, yang memuat tepat dua suku yang dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Contoh, X ditambah Y dan 2X dikurang 5Y. Selanjutnya, macam-macam dari teori binomial ini. Yang pertama yaitu notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Yang selanjutnya yang B, kombinasi. Kombinasi yaitu susunan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemen. Contoh, kombinasi R elemen dari N ditulis dengan NKR.
Selanjutnya yang C yaitu segitiga Pascal. Segitiga Pascal yaitu suatu aturan geometri pada perkalian binomial dalam sebuah segitiga. Sekian presentasinya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Azhari dengan NIM 2419031. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang B. Teori binomial. Yang pertama, A. Ekspansi. Ekspansi merupakan salah satu penjabaran yang terdapat dalam teori binomial Newton. Ekspansi atau yang sering kita sebut penjabaran adalah cara menguraikan soal-soal teori binomial yang berbentuk perpangkatan dari hasil perkalian berulang. Ciri-ciri ekspansi yang benar untuk bilangan bulat positif. 1. Banyak suku di ruas kanan adalah satu suku lebih banyak daripada pangkatnya atau eksponennya. Hal ini memberikan gambaran ekspansi suku. 2. Pertama dari adalah dan suku terakhir adalah. Ketiga, perhatikan hasil ekspansi pada ruas kanan. Jika dibaca dari kiri ke kanan, eksponen dari A berkurang 1 dan eksponen untuk B bertambah 1. B. Koefisien binomial. Koefisien adalah nilai atau ketetapan. Koefisien binomial merupakan nilai yang terdapat di depan suku-suku binom yang sudah diekspansikan. Untuk mengetahui koefisiennya, harus diekspansikan terlebih dahulu. Dan untuk mengekspansikannya, tinggal mengkalikan sesuai dengan eksponennya atau mengikuti aturan dalam segitiga Pascal. C. Hubungan kombinasi dengan binomial. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Penjabaran dari A tambah B pangkat 3 merupakan perkalian 3 faktor. A tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B kali A tambah B kali A tambah B. Kemudian, dipilih bagian yang ingin dikalikan dari ketiga faktor tersebut. Misalnya, untuk bagian pertama diambil A, bagian kedua diambil A, dan bagian ketiga juga diambil A. Maka diperoleh hasilnya A. Jika diambil A faktor ke-1 dan kedua, faktor ketiga diambil B, maka akan diperoleh AAB. Begitu seterusnya, sehingga kemungkinan pemilihan baik A maupun B terpilih secara sama. Dari hasil pengkalian 3 faktor tersebut akan diperoleh AAA, AAB, 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 ABB, 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 ABBB. Jika dikalikan menjadi A pangkat 3, A pangkat 2B, A pangkat 2B, A pangkat 2B, AB pangkat 2, AB pangkat 2, AB pangkat 2, dan B pangkat 3. Jika semua suku di atas dijumlahkan, maka akan dihasilkan A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Bilangan 3 yang merupakan koefisien dari A pangkat 2B muncul dari pemilihan dari 2 faktor dan B dari faktor sisanya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas ketersediaan waktunya yang telah diberikan kepada saya guna melanjutkan materi kita yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Baiklah,
izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lazuardi Arya Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 2419041. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana cara menentukan suku pada binom. Menentukan suku pada binom, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai teori binomial yang merupakan perpangkatan yang terdiri dari dua suku yang dipisahkan oleh tanda plus dan tanda minus. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengubah dari binom yang bentuknya pangkat menjadi tidak berpangkat dengan cara menjabarkannya. Sehingga yang awalnya terdiri dari dua suku menjadi lebih dari dua suku. Adapun cara lain untuk mencari suku ke n tanpa menggunakan penjabaran yaitu dengan menggunakan rumus. Apakah rumusnya? Yaitu suku ke n r ditambah 1 di dalam kurung sama dengan x pangkat n kurang r dikali y pangkat r. Baiklah, untuk lebih memperjelas, saya akan menjelaskan kepada kita semua contoh soal dari induksi matematika. Kali ini saya akan membahas dua soal, yaitu soal yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sampai dengan ditambah 6n dikurang 2 itu sama saja dengan n dikali 3n ditambah 1. Marilah sama-sama kita kerjakan bahwasanya diketahui bahwasanya 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sampai dengan ditambah 6n dikurang 2 itu sama dengan n dikali 3n ditambah 1. Untuk n sama dengan 1, ingat 6n dikurang 2 ditambah n dikali 3n ditambah 1. Karena n sama dengan 1, kita ubah n menjadi 1, yaitu 6 dikali 1 sama dengan dikurang 2 sama dengan 1 dikali 3 dikali 1 ditambah 1. Yang kedua hasilnya sama-sama dengan hasil 4. Ini dianggap benar untuk n sama dengan k. Jadi n tadi kita ganti dengan k. Menjadi 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sampai dengan ditambah 6k dikurang 2. Sama dengan k dikali 3k ditambah 1. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Jadi n setelah itu diubah menjadi k, lalu diubah lagi menjadi k ditambah 1. Menjadi 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sampai dengan ditambah 6k dikurang 2. Tutup kurung 6k dikali k tambah 1 dikurang 2 tutup kurung sama dengan k ditambah 1 tutup kurung dikali k tambah 1 tutup kurung ditambah 1. Sehingga 4 tambah 10 tambah 16 ditambah sampai dengan ditambah 6k dikurang 2 ditambah 6 dikali k tambah 1 dikurang 2 sama dengan k 3k tambah 1 ditambah 6k tambah 1 dikurang 2 dikalikan dengan k yaitu 3k kuadrat ditambah k ditambah 6 kali k 6k 6 k 1 6 sehingga 6k tambah 6 dikurang 2. Kita jumlahkan yaitu 3k kuadrat ditambah 7k ditambah 4. Kita faktorkan menjadi k tambah 1 dikali 3k ditambah 4 sama dengan k tambah 1 3k ditambah 3 tambah 1. 4-nya dipecah menjadi 3 tambah 1 ya. Sehingga k tambah 1 sama dengan 3 dikali k tambah 1 ditambah 1. Terbukti bahwasanya ini benar. Kita beralih ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. 1.2 tambah 2.3 ditambah 3.4 ditambah sampai dengan ditambah n dikali n tambah 1 itu sama dengan 1/3 n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. Akan dibuktikan untuk n sama dengan 1 benar. Yang kedua, misalkan untuk n sama dengan k itu benar. Mari sama-sama kita bahas, yaitu 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 ditambah sampai dengan ditambah n kali n tambah 1
sama dengan 1/3 N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Yang pertama, akan dibuktikan untuk N sama dengan 1. Seluruh N kita ganti dengan 1, menjadi 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1/3 dikali 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2. Kita jumlahkan menjadi 1 dikali 2 sama dengan 1/3 dikali 2 dikali 3. Itu menghasilkan 2 sama dengan 2. Ini benar bahwasanya N sama dengan 1, terbukti. Selanjutnya, misal untuk N sama dengan K itu benar. Kita buktikan. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah sampai dengan ditambah K dikali K tambah 1. Karena N sama dengan K, sehingga N kita ganti dengan K. Sama dengan 1/3 K ditambah K tambah 1, K ditambah 2. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Sama-sama kita buktikan bahwasanya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah sampai dengan ditambah K dikali K tambah 1 ditambah K tambah 1. K tambah 1 tambah 1 sama dengan 1/3 K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1. Menghasilkan K tambah 1 ditambah 2. Selanjutnya 1/3 K, K tambah 1, K tambah 2 sampai dengan ditambah K tambah 1, K tambah 1, K tambah 1. Sama dengan K/3 dikali K tambah 1, K tambah 2 ditambah K tambah 1 dikali K tambah 2. Menghasilkan K tambah 1, K tambah 2 dalam kurung K/3 ditambah 1. Lalu kita perkan semuanya menjadi K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3/3. Ini membuktikan bahwasanya 1/3 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 2. Terbukti kan? Sekian tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menentukan suku pada binom. Dengan berakhirnya materi kita, maka berakhir pula lah presentasi kita pada kali ini. Saya selaku pemateri terakhir pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian penampilan dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.